Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya, ini termasuk doa yang menurut saya penting untuk setiap orang tua ketika memiliki anak, terutama yang bertumbuh kembang. Ya, terutama ketika kita hidup pada zaman ketika zina itu menjadi masalah yang dibiasakan. Rasulullah menutup doanya dengan kata-kata yang sangat indah. 3 permintaan Nabi kepada pemuda tersebut. Allahumma fir dzambahu, ya Allah ampunilah dosanya. Mungkin dia dulunya pernah berzina. Wa tahhir qalbahu, sucikan hatinya, ya Allah. Wa hassin farjahu, jaga kemaluannya, ya Allah. Dan tidaklah pemuda tersebut falam yakun syai'an abghadu ilaihi minaz zina. Setelah didoakan oleh baginda Nabi SAW, pemuda itu memberikan testimoni, tidak ada perkara yang aku paling benci setelah didoakan Nabi kecuali perkara zina. Itu artinya bahwasanya kekuatan dakwah itu luar biasa, tapi selalu Nabi menutupnya dengan kata-kata doa, permintaan dan permohonan yang ditujukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Dan ternyata mustajab. Pemuda tersebut sebelum didoakan Nabi menjadi orang yang paling mencintai zina, tapi setelah didoakan oleh Rasulullah, maka akhirnya pemuda tersebut paling benci kepada zina. Itulah doa, Pak. Makanya kalau kita hari ini, terutama bapak-bapak yang punya anak perempuan, maka sesungguhnya doa ini cukup penting. Doa ini juga penting untuk kita. Karena saya, Pak Masri, Pak Goni, semuanya, mau muda ataupun tua, yang namanya fitnah terbesar bagi kita itu adalah kehidupan perempuan, kehidupan wanita. Makanya salah satu doanya kita, Allahumma ighfir dzambi, ya Allah ampunilah dosaku, wa tahhir qalbi, sucikan hatiku, ya Allah, wa hassin farji, maka jagalah kemaluanku. Maka itu merupakan doa yang ditutup Nabi ketika Nabi mendakwai seorang pemuda yang izin untuk berzina dalam hidupnya. Itu pertama. Kita mendapati yang kedua, bagaimana kita menjumpai biografi seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, putra dari Ummu Sulaim yang dititipkan kepada baginda Nabi. Karena Nabi melihat akhlaknya baik, attitude-nya baik, maka Nabi berdoa. Doanya singkat. Doanya adalah, ini juga termasuk doa yang paling baik kita ucapkan untuk anak, Pak. Karena doa ini diucapkan Nabi Muhammad kepada Anas bin Malik, seorang anak kecil yang bekerja di rumahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu doanya Nabi apa? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik fima a'taitahu. Ya Allah, Anas bin Malik ini banyakin hartanya, banyakin keturunannya, dan berkahilah apapun yang kamu berikan kepada Anas bin Malik. Jadi minta kecukupan untuk anak supaya anak kita kaya itu boleh, Pak, berangkat dari hadis ini. Maka pada saat itu Nabi mengatakan, banyakin hartanya nanti, banyakin keturunannya, dan berikan keberkahan atas apa yang kamu berikan kepada Anas bin Malik. Nabi itu sering minta berkah, Pak. Karena apa? Karena tidak ada perkara yang paling besar turun dari langit kecuali berkah. Dan tidak ada perkara yang paling mulia ketika naik ke langit kecuali keikhlasan. Maka akhirnya kita mendapati Anas bin Malik ini merupakan salah satu sahabat yang panjang umurnya melebihi 100 tahun. Ada yang mengatakan 99 tahun. Beliau memiliki anak 80, Pak. 78-nya anak laki-laki, 2-nya anak perempuan. Nggak usah ditanya istrinya berapa, Pak Hari lebih tahu insya Allah. Pak Ujang nggak tahu ya. Anaknya 80, Pak, bersama dengan cucunya lebih dari 100. Umurnya 90 tahun dan beliau memiliki sebidang kebun yang sangat luas, di mana keistimewaan kebunnya Anas bin Malik itu, kebun-kebun yang ada di samping kanan kirinya kebun Anas bin Malik, musimnya panennya hanya sekali dalam setahun. Tetapi miliknya Anas bin Malik dijadikan oleh Allah 2 kali panen dalam 1 tahun, yang itu tidak ada di kebun samping kanan dan kirinya.
Dan para sahabat yang saat itu pemilik kebun samping kanan dan kirinya itu mereka berkata, itulah doanya Nabi kepada Anas bin Malik, pemilik kebun tersebut. Jadi disitulah kita akhirnya paham doa itu merupakan sebuah kekuatan, di mana kita mendapatkan bahwasanya berubahnya anak kita di dalam setiap takdirnya itu adalah doa. Makanya doa itu dikatakan oleh Nabi, ini hadisnya bagus banget Pak. Mari saya ajak untuk merenung. Inna doa yanfa'u mimma nazala wa illam yangzil. Doa itu manfaatnya bermanfaat kepada peristiwa yang telah terjadi dan peristiwa yang belum datang. Wa innal bala'a la yangzilu. Dan sesungguhnya tidaklah satu musibah ketika akan turun fayatalaqahu ad-doa. Tidak ada satu musibah yang akan turun kepada manusia kecuali yang paling berani dan paling gentle menghadapi musibah itu adalah doa. Jadi fayatalaqahu itu begini Pak. Ini datang, ditemuin. Ini namanya fayatalaqahu, dihadapi. Tidaklah sebuah musibah ketika akan turun kecuali yang paling berani menghadapinya adalah doa. Fata'lijani ila yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya doa itu akan terus saling mendorong dengan musibah dan takdir sampai hari kiamat. Maka itu menjadikan kita semakin paham sesungguhnya kekuatan kita adalah berdoa. Dan tidak ada doa salah satu yang paling mulia kecuali doa yang dimulai dengan kata Rabbana ataupun dengan kata Robbi, karena sesungguhnya redaksi Rabbana dan kata Robbi menunjukkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadikan kita faham kenapa selalu melulu tentang doa, karena memang hidup kita pada ibadah selalu melulu tentang doa. Tadi kita sholat subuh, kita semuanya doa Pak. Dari kita takbir, dari kita membaca iftitah, dari kita membaca Al-Fatihah, kita ruku, kita sujud, sampai kita salam, semuanya doa. Untuk menunjukkan kepada kita, semakin paham kita tentang doa, semakin kita mengerti tentang makna doa, semakin besar bagaimana doa itu akan mengubah kehidupan kita. Dan tidak ada yang paling kita, dan tidak ada yang paling membutuhkan doa kita, kecuali siapa Pak? Anak-anak kita. Anak-anak kita membutuhkan doanya kita, karena doa kita walaupun kita seorang bapak itu mustajab. Kenapa doanya seorang bapak mustajab? Karena kelelahan, keletihan ketika mencarikan rezeki yang halal menjadikan kelelahan itu doanya didengarkan oleh Allah ketika dia menyertakan anak-anaknya di dalam doa dia kepada Allah. Kenapa doanya ibu juga mustajab 3 kali lipat kepada anak daripada doa kita? Karena pengorbanan seorang ibu jauh lebih besar dengan berkorban nyawa ketika melahirkan, ketika menyusui, ketika merawat dan membesarkan anak kita. Disitulah kita paham. Mari kita kembali kepada urusan basic kita. Urusan basic kita itu ya banyak berdoa setiap waktu, setiap saatnya. Dan salah satu kejujuran kita di dalam berdoa, orang yang jujur di dalam berdoa adalah orang yang terus mengulang-ulang doanya dan tidak pernah bosan mengulang doa itu kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ayub jujur dia berdoa kepada Allah selama 18 tahun, Allah kabulkan. Inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Maka akhirnya doanya didengarkan oleh Allah setelah diucapkan selama 18 tahun. Membahas tentang surat Al-Maidah, "Bana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin." Kita membahas tentang surat Al-Maidah ayat yang ke-14. Surat ini, ayat ini merupakan doa yang ditujukan kepada Allah yang disampaikan doanya oleh Nabi Isa alaihi salam. Saya membahas bagaimana latar belakang kondisi doa ini diucapkan oleh Nabi Isa. Tentunya kalau kita membaca tafsir, kita akan mendapatkan penjelasan yang sangat bagus. Bahwasanya Nabi Isa memerintahkan kaumnya dan kaum Hawariyun, murid-murid setianya Nabi Isa, untuk berpuasa selama kaum Hawariyun berpuasa, kaum Bani Israel mereka berpuasa.
Setelah mereka menyempurnakan puasa mereka semata-mata karena Allah, lalu mereka meminta supaya Allah menurunkan hidangan dari langit sebagai bentuk dari puncak kesyukuran setelah mereka menyelesaikan puasa mereka selama 30 hari. Jadi yang dinamakan puasa itu disebut dengan syar'un man qablana. Namanya puasa itu merupakan syariat dari kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya pada saat itu, sebelum akhirnya Nabi Isa meminta supaya diturunkan hidangan dari langit, maka sempat pada saat itu Nabi Isa itu mengkondisikan supaya umatnya tidak perlu meminta hidangan dari langit, karena nanti khawatir konsekuensinya tidak mampu ditanggung dan dipenuhi oleh umatnya. Tapi umatnya dan kaum Hawariyun terus meminta supaya diturunkan hidangan dari langit, untuk supaya menambah keyakinan mereka kepada Allah, bukan karena mereka ragu kepada Allah. Makanya pada ayat 113 dikatakan qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lam an qad saddaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Mereka menginginkan supaya kami itu diturunkan kepada kami hidangan, itu namanya Al-Maidah, dari langit supaya kami bisa makan dan tentram hati kami. Dan sesungguhnya kami menambah keyakinan dan pembenaran kepada Allah, dan kami termasuk orang yang memberikan kesaksian itu. Akhirnya Nabi Isa, lalu beliau melaksanakan sholat, lalu beliau berdoa. Dan ketika beliau berdoa, doanya ini, Rabbana anzil alaina ma'idatam minas sama. Lalu terjadilah peristiwa besar, bagaimana Allah menurunkan hidangan itu dari langit. Ada dua versi Bapak tentang masalah hidangan yang turun dari langit. Sebagian ulama mengatakan hidangan itu belum turun, tetapi jumhur ataupun mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya hidangan itu betul-betul sudah turun. Dari riwayatnya Salman Al-Farisi, Amman bin Yasir, Ibnu Abbas, Ishaq bin Abdullah, Wahab bin Munabbih, Sa'id bin Jabir, dan sederet ulama yang lainnya mengatakan maka sesungguhnya hidangan itu betul-betul turun. Jadi ada Allah mengirimkan dua awan, lalu dua awan itu agak berpisah, lalu Allah turunkan hidangan yang tertutup semacam kain. Dan Allah turunkan hidangan tersebut semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat kepada Bani Israel. Dan akhirnya hidangan itu turun, terdiri dari daging dan roti. Sebagian riwayat mengatakan 7 macam ikan dan 7 macam roti, lalu ditambah untuk menunjukkan betapa kuasanya Allah memberikan setiap peristiwa, walaupun di luar nalar dan logika manusia. Nyatanya bahwasanya hidangan itu turun dari langit, yang diapit dari dua awan Allah turunkan itu, roti dan daging. Wa umiru alla yakhunu wa la yarfa'u liqatin. Lalu mereka, kaum yang telah mendapatkan apa yang mereka minta dari Allah, diperintahkan supaya mereka tidak berkhianat, artinya tidak mengambil secara sembunyi-sembunyi. Wala yarfa'u lighadin, dan tidaklah mereka boleh menyimpan untuk hari esok. Jadi makanan itu harus habis hari itu juga, tidak boleh disimpan untuk hari esok, sebagai bentuk ujian Allah kepada mereka. Fakhanu wattakharu wa rafa'u famusikhu kiradatan wa khanazir. Tetapi ya Bani Israel itu mereka berkhianat. Mereka mengambil, mereka menyimpannya, dan akhirnya hidangan itu diangkat oleh Allah ke langit kembali. Dan orang-orang Bani Israel yang berkhianat itu dirubah wajahnya menjadi kera dan menjadi babi. Dan ini para ulama mengatakan ada dua, betul-betul menjadi babi dan betul-betul menjadi kera. Yang kedua diserupakan tabiatnya dan karakternya sebagaimana babi dan sebagaimana kera. Ya, itulah bagaimana asbabun nuzul surat Al-Maidah 114. Sekarang mari kita mengambil insight yang ada pada doa ini, Rabbana anzil alaina ma'idatam minas sama. Kita akan mempelajari tentang bagaimana insight yang kita peroleh di dalam surat Al-Maidah ayat 114. Yang pertama adalah
Di sini kita diberitahu oleh para ahli tafsir bahwasanya ada perbedaan antara Nabi Isa dengan kaum Hawariyun dan Bani Israel ketika berdoa diturunkan hidangan dari langit. Maka kalau kita melihat pada ayat 113 pada surat Al-Maidah, dikatakan doanya itu berbeda antara doanya kaum Hawariyun dan Bani Israel dengan doanya Nabi Isa. Kalau doanya kaum Hawariyun gimana? Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'innu qulubana. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hidangan supaya kami bisa makan dan kenyang, lalu tambah mantap keyakinan kami dan tenang hati kami. Itu doanya kaum Nabi Isa, yaitu kaum Hawariyun ketika mereka meminta hidangan itu turun. Beda dengan doanya yang disampaikan oleh Nabi Isa. Nabi Isa menggunakan doa Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan, meminta hidangan dari langit yang disebutkan oleh Nabi Isa ketika memohon kepada Allah. Nabi Isa itu menyebutkan kebaikan-kebaikan iman dan kebaikan akhirat yang akan dia dapatkan kalau hidangan itu turun. Itu yang diprioritaskan dulu oleh Nabi Isa. Beda dengan kaum Hawariyun, ketika kaum Hawariyun meminta supaya hidangan itu turun, yang disebutkan oleh kaum Hawariyun itu keuntungan duniawi dulu, yaitu supaya anakula minha, kami bisa makan. Disitulah para ulama mengatakan kepada kita, doa yang paling baik itu Pak, ketika kita meminta kepada Allah, maka sebutkanlah kebaikan akhirat yang Bapak peroleh ketika itu dikabulkan oleh Allah, daripada Bapak menyebutkan kebaikan duniawi yang Bapak dapatkan kalau doa itu dikabulkan oleh Allah. Orang yang hatinya telah menghadap kepada urusan akhiratnya, maka ketika dia berdoa supaya doanya dia dikabulkan oleh Allah, dia tidak menyebutkan keuntungan-keuntungan duniawi dulu, tapi dia menyebutkan keuntungan-keuntungan ukhrawi yang dia dapatkan kalau doa itu dikabulkan oleh Allah. Makanya ketika kita menjumpai pada ayat 113, kita mendapatkan doanya kaum Hawariyun itu apa? Turunkanlah hidangan supaya kami bisa makan, lalu bertambah tenang hati kami. Adapun Nabi Isa ketika berdoa, turunkanlah hidangan dari langit supaya menjadi sebuah tempat kami bersyukur dari awal sampai akhir, dan menjadi sebuah tanda darimu ya Allah untuk menambah keimanan kami. Di mana Nabi Isa menyebutkan kebaikan akhirat lebih dulu dan lebih prioritas daripada menyebutkan kebaikan dunia yang didapatkan kalau itu diturunkan sama Allah. Maka realisasinya dalam kehidupan itu sederhana Pak. Kalau kita meminta sesuatu kepada Allah, sebutkan kebaikan akhirat yang kita dapatkan kalau itu dikabulkan untuk Bapak, untuk Ibu, untuk saya. Daripada kita menyebutkan kebaikan duniawi. Boleh menyebutkan kebaikan duniawi. Ya Allah, saya meminta mobil ya Allah. Bukan supaya saya tidak kepanasan, bukan saya supaya tidak yang membuatku lebih mudah dan lebih cepat daripada ketika aku tidak punya mobil, dan menjadi tanda bahwasanya Engkau maha kaya dan aku adalah hamba yang miskin di hadapanmu. Menyebutkan kebaikan ukhrawi dalam permintaan doa itu menunjukkan bagaimana cermin iman yang ada pada hati kita. Kita ini terkadang meminta sesuatu kepada Allah, yang kita sebutkan adalah kebaikan duniawi yang kita peroleh kalau kita berdoa ketika doa itu dikabulkan, dan kita tidak menyebutkan kebaikan akhirat yang kita peroleh kalau doa itu dikabulkan. Kita minta, ya Allah, berikanlah aku mobil supaya tidak kepanasan, supaya tidak kehujanan, supaya saya bisa melewati tol. Yang kita sebutkan adalah kebaikan-kebaikan duniawi saja. Maka itu beda dengan doanya Nabi Isa. Nabi Isa ketika meminta hidangan, yang disebutkan oleh Nabi Isa adalah bukan supaya bisa dimakan, tapi supaya menjadi tanda darimu ya Allah menambah keimanan kami. Jadi permintaan yang paling baik itu permintaan yang dibungkus, ya.
antara seorang hamba kepada Allah, supaya ketika kita mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah, kita mendapatkan kebaikan akhirat. Contoh, ada orang pindah ke Kemang, Pak. Dia bukan orang Kemang. Misalkan dia warga Pekayon. Dia berdoa, ya Allah berikanlah kemudahan untukku supaya bisa memiliki rumah di Kemang Pratama 3. Supaya menambah kesyukuran hatiku, supaya aku bertetangga dengan banyak jamaah yang sholih, supaya aku mendapatkan masjid yang betul-betul sejuk dan betul-betul tenang, yang menjadikan aku lebih khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Itu kebaikan akhirat dulu yang disebut. Maka akhirnya ketika nanti dikabulkan sama Allah, semua kebaikan akhirat ini akan dikasih oleh Allah, Pak. Akhirnya Bapak bisa merasakan khusyuk di masjid. Akhirnya Bapak betul-betul memiliki tetangga yang sholih. Dan akhirnya menambah kesyukuran Bapak. Kenapa? Karena ketika berdoa, proposal doanya benar. Bahwasanya doa itu diucapkan dengan menyebutkan kebaikan akhirat yang kita dapatkan. Kita minta menantu. Kita sudah tahap pada saat ini umur kita untuk mendapatkan menantu. Kita memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah aku menantu. Bukan hanya sekedar yang cantik, bukan sekedar yang tampan. Ya Allah berikanlah aku menantu yang membantuku menuju kepadamu di masa tuaku, membawa akhirat untuk kehidupan anakku, dan menjadikan aku lapang di masa tuaku tanpa aku memiliki konflik dengan menantuku ketika dia menjadi bagian dari keluargaku. Menyebutkan kebaikan akhirat dari apa yang kita minta kepada Allah, ini termasuk salah satu adab. Dan ini merupakan salah satu bentuk akhlak di dalam berdoa yang hampir-hampir hilang dalam kehidupan masyarakat kita ketika berdoa. Padahal ini yang termasuk salah satu yang dicontohkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Sehingga setiap doa dan permintaan kita, ketika kita menyebutkan kebaikan akhirat dan profit akhirat yang kita peroleh, kalau doa itu dikabulkan sama Allah, menjadikan doa itu lebih mustajab karena hati kita mencerminkan urusan akhirat. Dan ketika doa itu dikabulkan, semua kebaikan akhirat itu akan menyertai. Beda kalau kita meminta dunia tanpa menyebutkan kebaikan akhirat, maka hanya bermanfaat untuk dunia saja. Ya Allah kasihkanlah aku menantu yang baik untuk anakku. Ya sudah, Pak. Akhirnya dikasih menantu yang baik untuk anak Bapak, tapi tidak baik untuk Bapak. Tidak baik untuk urusan tuanya Bapak. Tidak baik untuk urusan ibadahnya Bapak. Berapa banyak menantu dengan mertua tidak bisa bergandengan menuju ke masjid. Menantunya di rumah, tidak mau ke masjid. Adapun mertuanya adalah orang yang sudah peduli tentang akhirat, sudah peduli tentang menghadap kepada Allah. Tapi setiap mertuanya pergi ke masjid, menantunya tetap diam dan tidak ingin menemani mertuanya menuju ke masjid. Kenapa ini terkadang terjadi? Karena kita dulu ketika minta tidak menyebutkan kebaikan akhirat dari menantu yang kita harapkan dan tidak menyebutkan profit ukhrawi yang kita peroleh. Akhirnya apa yang dikasih kepada kita lepas dari profit ukhrawi, dan akhirnya yang datang itu hanya profit duniawi. Banyak di antara kita minta, ya Allah kasih saya pekerjaan, tok berhenti di situ. Ya benar, Allah kasihkan dia pekerjaan, tapi ya cuma pekerjaan doang. Beda kalau ada orang, ya Allah berikanlah aku pekerjaan untuk menambah kesyukuranku kepadamu di tempat aku bekerja kelak, menambah ketaatanku supaya aku bisa beribadah dan sholat tepat waktu, dan bagaimana mendapatkan tempat pekerjaan yang betul-betul membawa suasana yang positif dalam urusan akhirat dan saling menasihati dalam kebaikan. Kalau kita menyebutkan itu, perkara-perkara yang menyertai doa itu akan dikasih oleh Allah bersamaan dengan doa yang Allah kabulkan untuk kita. Dan itu yang terkadang sering kita lupakan. Sama pula, Pak, kita minta panjang umur. Boleh nggak meminta panjang umur? Boleh. Karena itu perkataan dari Ali bin Abi Thalib, aku pengen panjang umurnya supaya aku semakin mengenal Allah sebelum aku berjumpa dengan Allah.
Karena semakin ditambahkan umur kan kita semakin banyak belajar tentang takdir-takdir yang berjalan dalam kehidupan kita. Kita minta panjang umur, Pak, tapi sebutkan detail. Ya Allah, panjangkanlah umurku dalam taat, panjangkanlah umurku dalam ibadah, supaya aku semakin belajar untuk hikmah dan arif dalam kehidupan di masa tuaku, supaya aku semakin mendekat kepadamu, supaya aku semakin mengenalmu, dan supaya semakin hilang rasa khawatirku berjumpa dengan kematian. Dan supaya ketika aku mendapati masa tuaku, aku mendapatkan anak-anakku, aku lihat dengan mata kepalaku bagaimana mereka bertumbuh dalam ketaatan. Tuh, Pak. Nanti Allah kasih satu persatu, Pak. Dipanjangkan umur Bapak, dipanjangkan ketaatan Bapak, dijadikan Bapak sempat melihat anak-anak tumbuh dalam kondisi taat ketika mereka pada Allah. Jadi di situ kita mendapatkan yang pertama, doanya Nabi Isa itu menegaskan kepada kita, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatam minka. Dan itu sebuah closing statement. Jangan pernah membatasi doa hanya dengan profit duniawi yang kita ingin dapatkan kalau doa itu dikabulkan sama Allah. Sekarang mari kita rubah, Pak. Saya pengen mobil, bukan karena pengen tidak kehujanan, supaya mobil itu nambah syukurku, mobil itu menjadikan aku dekat kepada Allah. Ya. Ini juga merupakan salah satu bentuk dari orang yang zuhud, Pak. Orang yang zuhud itu selalu mendahulukan akhirat daripada urusan duniawi. Maaf, zuhud itu bukanlah miskin. Banyak orang sekarang memiliki sebuah persepsi yang kurang benar, bahwasanya zuhud itu pasti miskin. Kalau ada ustadz misalkan pakai sepeda ontel, sarungnya tembelan sana sini, secara otomatis kita suka berkomentar, Masya Allah, zuhud banget ya. Zuhud itu oleh masyarakat kita identik dengan sebuah kemiskinan. Nah kalau begitu, Pak, Nabi Daud tidak zuhud, Nabi Sulaiman apalagi juga tidak zuhud. Padahal tidak mungkin ada Nabi dan Rasul tidak zuhud, itu tidak mungkin. Mana ada Nabi dan Rasul dipilih oleh Allah menjadi pesuruhnya lalu dia hatinya tidak zuhud. Zuhud itu syarat untuk menjadi salah satu pesuruhnya Allah, itu zuhud. Kalau kita mengartikan zuhud itu penampilan fisik, salah. Karena zuhud itu bukan penampilan fisik, tapi zuhud itu penampilan hati manusia, itu yang dinamakan zuhud. Maka zuhud itu bukanlah ketika kita miskin. Yang miskin belum tentu zuhud, yang kaya belum tentu sombong. Ada nggak orang kaya yang zuhud? Ada. Ada nggak orang miskin yang tidak zuhud? Ada, Pak. Karena zuhud itu bukan masalah hartamu banyak dan hartamu sedikit. Karena zuhud itu tidak ditentukan oleh volume harta yang kita miliki. Lah zuhud itu apa? Zuhud itu penampilan hati, Pak. Makanya kita tidak bisa menilai orang itu zuhud dan tidak zuhud. Makanya jangan suka komen. Orang ini tidak zuhud sama sekali. Belum tentu, Pak. Karena bisa jadi hatinya zuhud di hadapan Allah. Nabi Isa itu kerajaannya tidak ada satupun yang menandingi setelah beliau. Nabi Sulaiman itu tidak ada satupun kerajaannya yang bisa menandingi Nabi Sulaiman. Tapi apakah ada yang mengatakan Nabi Sulaiman tidak zuhud? Tidak ada, Pak. Kalau beliau hatinya tidak zuhud, tidak mungkin dipilih oleh Allah. Jadi yang dinamakan zuhud itu nanti ada kaitannya dengan doanya Nabi Isa. Maka sesungguhnya zuhud itu memiliki 3 definisi, Pak. Dan 3 definisi ini apabila dimiliki sama orang, maka dia telah sempurna di dalam zuhudnya. Walaupun dia kaya raya. Bisa jadi dia pakai mobil harga 5 miliar, tapi dia zuhud. Tapi bisa jadi ada orang yang hidupnya di bawah jembatan, hatinya malah tidak zuhud. Sekarang definisi zuhud itu apa? Dalam 3 definisi itu nanti ada kaitannya dengan doanya Nabi Isa. 1, orang yang zuhud itu, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama besar dalam madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, yaitu Imam Ibnu Rajab. Beliau mengatakan ada 3.
Satu, orang yang zuhud itu orang yang yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah daripada apa yang di tangan manusia. Jadi orang zuhud itu tidak pernah mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Hatinya betul-betul cemantel, hatinya betul-betul tergantung kepada janji-janjinya Allah. Apapun yang ada di tangan manusia tidak pernah membuat dia berharap dan tidak pernah membuat dia khawatir, Pak. Yo, dikasih alhamdulillah, enggak juga nggak ada masalah. Dan dia tidak pernah berharap kepada makhluk karena tahu berharap kepada makhluk merupakan puncak kekecewaan manusia. Yang kedua, zuhud itu artinya apa definisinya? Yang kedua, apabila dia mendapatkan musibah, dia tidak mengharapkan balasan dunia, Pak, tapi mengharapkan balasan akhirat. Kehilangan motor, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, kehilangan motor. Maka dia kalau berdoa, dia menyebutkan kebaikan akhirat, profit akhiratnya. Ya Allah, hilang motorku. Tidak usah dibalas di dunia, ya Allah, balasnya nanti di akhirat saja. Karena dia tahu bahwasanya balasan akhirat itu yang abadi. Balasan di dunia sifatnya sementara. Maka itu orang zuhud, Pak. Walaupun kita kalau kehilangan sesuatu, boleh kita minta gantinya di dunia. Boleh. Tidak apa-apa. Ya Allah, hilang motor saya, ya Allah, saya ikhlas, ya Allah, tapi ganti mobil, ya Allah. Boleh, tidak apa-apa. Tapi itu bukan orang zuhud. Orang zuhud itu ketika kehilangan motor, dia mengatakan kepada Rabbnya, ya Allah, gantinya di akhirat. Bapak berbisnis, semua prosedur sudah dilakukan, screening sudah, memastikan orangnya amanah sudah, semuanya sudah. Ternyata masih ditelep juga uang Bapak. 1 miliar. Orangnya laib, hilang entah kemana. Lalu kita berdoa, ya Allah, hilang 1 miliar, gantinya di akhirat, ya Allah. Itu namanya orang zuhud. Orang yang senantiasa mengharapkan profit akhirat daripada profit dunia. Ini persis kayak doanya Nabi Isa tadi. Yang ketiga, orang yang zuhud itu ketika dipuji dan ketika dicela tidak ada yang berbeda. Mau dipuji atau dicela tidak ada masalah baginya, karena bagi dia itu yang penting bukan pujian manusia, tetapi bagaimana amalnya diterima oleh Allah. Itu orang yang ikhlas, Pak. Maka disitulah kita mendapati bahwasanya doanya Nabi Isa itu mencerminkan hati yang zuhud. Karena apa? Yang disebutkan dari doanya bukan profit dunia, tapi yang disebutkan di dalam doanya adalah profit akhiratnya. Insight-nya untuk kita setelah ini adalah kalau berdoa, sebutkan kebaikan akhirat. Ya Allah, saya pengen tanah di situ, ya Allah, supaya lebih dekat dengan masjidmu, rumahmu, supaya terdengar adzanmu, supaya anak-anakku terbangunkan bukan dengan alarm, tapi dengan suara adzan panggilan muadzinmu, dan supaya menjadi ketenangan saya di masa tua. Suara yang masuk ke telinga saya itu suara adzan. Kebaikan akhirat yang disebutkan, Pak. Saya pindah ke situ supaya punya tetangga orang-orang solih, karena masjidnya makmur, kondisinya tenang, rukun. Sebagaimana mereka rukun, mereka pastinya juga saling meridhoi ketika mereka wafat. Minta itu kepada Allah. Profit akhirat harus didahulukan daripada profit duniawi ketika meminta kepada Allah. Nah, Bapak ingat-ingat, kalau minta menantu, nah itu, mintalah profit akhirat dari menantu kita, karena mungkin terkadang musibah yang kita peroleh itu ya karena kita lupa ini. Makanya betul kata ulama, attitude dan akhlak yang baik dalam berdoa menyebutkan profit akhirat itu termasuk sudah hilang dari mayoritas kepala kaum muslimin ketika mereka berdoa kepada Allah. Yang disebutkan semuanya profit duniawi kalau dia berdoa. Naudzubillahi min dzalik, semoga kita tercerahkan dengan ilmu. Allah itu boleh, bukan dalam kerangka kita ragu kepada Allah, minta kita kepada Allah sesuatu. Ya Allah, berikan ini, menambah keyakinanku dan imanku kepadamu. Boleh, Pak. Ini bukan dalam konteks meragukan kekuasaan Allah. Ketika memohon, ya Allah anzil, awal pertama kali sempat dikondisikan, entah itu Nabi Isa mengabulkan. Berarti kita boleh ketika kita berdoa,
lalu kita menyertakan di dalam doanya, ya Allah, berikan ini dan tunjukkanlah kuasamu untuk menenangkan keimanan saya, maka diperbolehkan selama dengan satu syarat. Kalaupun Allah tidak berikan kepada kita cash di dunia, tidak mengurangi iman kita dan tidak melahirkan keraguan. Ya Allah, tolong berikan ini ya Allah, kalau enggak saya murtad. Enggak boleh. Mengancam Allah itu namanya. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah, turunkanlah ini supaya menambah keyakinanku kepada Engkau, boleh Pak. Dan doa ini pernah diucapkan oleh seorang laki-laki pada zaman Imam Az-Zahabi. Ingat gak peristiwa tentang ada nelayan Pak, yang dia bawa ikan gede, tidak pengen dijual, didatangi laki-laki yang punya jabatan dan kekuasaan, ngomong, berapa itu ikanmu? Enggak aku jual. Berapa itu ikanmu? Enggak aku jual. Pokok jebret, diambil ikannya, pakai tangan diambil. Pulang dimasak ikannya, ingat kisah itu, dimasak ikannya, lalu ketika malam tertusuk durinya di jempol. Sampai akhirnya tidak sampai 1 hari jempolnya hitam Pak. Kata tabib harus dipotong itu, potong di sini. Hitamnya sudah jalar ke telapak tangan. Kata tabibnya cepet amat, infeksinya menyebar. Potong telapak tangan, telapak tanganmu, potong di sininya Pak. Hitamnya nyebar ke sini, ke pangkal ini. Lalu kata tabibnya, cepat sekali potong di sininya. Ternyata sudah dipotong di sini, sudah nyebar ke sini, potong di sininya. Ada orang solih yang melihat itu, yang menjadi tetangga sang tabib, berkata, ada apa denganmu? Setiap kamu masuk ke rumah tabib, bagian tanganmu ada yang terpotong. Lalu orang itu berkata, aku tertusuk duri ikan, lalu tanganku menjadi hitam. Kata orang solih ini yang memiliki basirah, memiliki cara pandang yang jauh, berkata, itu bukan karena duri ikan. Dari mana kamu mendapatkan ikan? Dia ingat-ingat, di mana ya? Oh, aku mengambilnya dari seorang nelayan. Berapa kamu membelinya? Aku tidak beli. Lah terus aku merampasnya. Waduh, hitamnya tangan ini adalah karena rampasan kedoliman yang kamu lakukan. Temuin orang itu sebelum hitamnya itu menjalar infeksinya ke bagian tubuhmu yang vital. Dicari Pak, ketemu sama nelayannya. Lah nelayannya sudah lupa, kamu siapa? Saya yang pernah mengambil ikanmu. Aku gak kenal, yang mengambil ikanku tuh tangannya tuh 2 gede tangannya. Lah ini tangan kananku terpotong, diamputasi karena tusukan duri dari ikan yang aku ambil paksa dari dirimu. Padahal nelayan itu sudah lupa, kedoliman itu tidak lupa di sisi Allah. Akhirnya ya sudah dimaafkan Pak. Intinya pada akhirnya, intinya ditanya sama orang yang berbuat dolim tadi, apa yang kamu doakan untuk saya setelah aku menamparmu, memukulmu dan merampas ikanmu? Perhatikan doanya. Allahumma hada abduka taqawwa alayya ala dha'fi wa akhadha minni mimma razaqtani fa'arini kudrotaka. Tuh Pak, ya Allah, ini hamba sok pamer kekuatan kepadaku di atas kelemahanku. Wa akhadha minni mimma razaqtani, lu ternyata dia tuh ngerampas apa yang engkau rezekikan kepadaku, karena ikan gede itu engkau rezekikan kepadaku, diambil paksa. Ditutup doanya, fa'arini kudrotaka, tunjukkan kuasamu ya Allah. Ini kalau sinetron Pak langsung jeder gitu, ada kilatnya. Dan ternyata dikabulkan sama Allah. Maka boleh kita itu ketika kita meminta kepada Allah menambah keyakinan dengan sikap tidak akan berubah kalau itu tidak Allah berikan langsung. Boleh kita, ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Allah, tunjukkanlah supaya menambah keimananku kepadamu ya Allah. Maka sesungguhnya itu diperbolehkan untuk menambah keyakinan kita. Dan kalaupun belum turun, tidak sama sekali mengurangi keimanan kita kepada Allah. Maka itu yang kita dapatkan. Karena apa? Permintaan yang disampaikan oleh
kaum Hawariyun kepada Isa, itu tidak disalahkan Nabi Isa, tapi yang penting dicatat. Apa catatannya? Biasanya kalau orang sudah minta-minta mukjizat dan minta-minta semacam itu, kadang-kadang tidak siap dengan konsekuensinya untuk bersyukur setelah itu diturunkan. Makanya maaf Pak, semua kaum yang meminta mukjizat itu tidak ada yang beriman Pak. Semua kaum yang meminta mukjizat itu tidak ada yang beriman, kecuali satu, tukang sihir. Tapi mereka tidak minta mukjizat dari Nabi Musa. Peristiwa sihir itu yang ketika sihirnya mereka dikalahkan dengan ular besarnya menjadikan mereka beriman, tapi mereka tidak minta mukjizat. Bapak baca di dalam Quran, semua kaum yang meminta mukjizat itu justru tidak beriman. Kenapa? Hati mereka sudah tertutup. Karena ayat Allah itu sebenarnya banyak. Dan tidak perlu kita meminta-minta lagi terhadap sesuatu yang sudah jelas. Contoh Pak, dulu ketika ada tsunami tahun 2004, ada salah satu milis dulu di email cukup terkenal, viral dulu. Dia berkata ada tulisan Allahnya ketika pantai itu akan menyerang kawasan daratan Aceh gitu. Ada seseorang yang nulis itu bagus. Tsunami itu juga sudah merupakan tanda dari Allah. Nggak usah ada tulisan Allah pun kita harus yakin. Kadang-kadang manusia itu meminta lebih dari tanda-tanda dan ayatnya Allah, tapi justru malah tidak menambah keimanan. Contoh ikan, ada tulisan Allah, wah kita senang, Masya Allah, betul-betul luar biasa. Padahal ikan itu bisa hidup di air lalu mendapatkan rezekinya tanpa dia melakukan apa yang kita lakukan mendapatkan rezeki. Itu sudah tanda dari Allah. Makanya orang yang semakin beriman itu melihat semua tanda dari Allah, walaupun tidak perlu diperlihatkan dengan tanda-tanda istimewa dengan mukjizat. Nabi Muhammad, beliau ketika melihat angin kencang dikit itu sudah melihat itu tanda dari Allah. Makanya Nabi Muhammad tuh melihat angin kencang dikit itu sudah takut Pak. Makanya beliau kalau ngeliat angin kencang gitu kok bergoyang dahannya lebih kencang dari biasanya, duduk beliau berdoa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku minta kebaikan angin ini dan kebaikan yang engkau anugerahkan di dalam angin ini, dan aku berlindung dari keburukan angin ini dan keburukan apapun yang ada di dalam angin ini. Artinya semua yang terjadi pada Nabi itu sudah dikaitkan langsung dengan Allah. Makanya Nabi kalau melihat mendung tidak sama dengan kita. Kita kalau melihat mendung kan biasa Pak. Mendung, ntar lagi hujan, udah lama nggak hujan. Ucapan kita kalau melihat mendung. Nabi enggak Pak. Nabi itu orang yang paling takut sama Allah. Kalau melihat mendung itu ketakutan beliau. Itulah Nabi. Diceritakan sama Ibunda Aisyah. Jadi ini misalkan rumahnya Nabi Muhammad, kalau ngelihat mendung, Nabi itu akbalah wa adbaro. Akbalah itu ke depan, adbaro itu ke belakang. Gelisah wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Lalu orang itu berkata kepada Rasulullah, Nabi, orang itu biasanya senang dengan mendung. Lalu Nabi membacakan salah satu ayat, falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtirna. Jawaban Nabi kurang lebihnya, kamu yakin mendung itu hujan gitu. Ada satu kaum yang mereka mengira mendung dikirimkan untuk mengirimkan hujan kepada mereka, padahal mendung itu adalah siksa yang Allah timpakan untuk mereka. Itulah Pak orang yang beriman, melihat segala sesuatu tidak menjadi sekuler. Melihat gempa, Allah, bukan karena lempengan bumi. Betul, memang lempengan bumi, tapi yang menggerakkan lempengan bumi itu siapa? Janganlah setiap peristiwa yang menjadi tanda dan ayat dari Allah itu ditutup dengan kata-kata pamungkas. Inilah fenomena alam. Nah, terus yang menggerakkan alam ya sapa kalau bukan Allah? Makanya hari ini anak-anak SD harus mulai kita kenalkan tauhid Pak. Maaf ya, saya pernah nanya anak SD ketemu di jalan, saya tanya, nak kelas berapa? Kelas 5 atau kelas 4 saya lupa.
Gempa itu kenapa nak? Karena lempengan bumi yang bergesek. Secara IPS atau secara apa itu? IPS atau IPA itu? Geografi. Benar Pak jawabannya. Cuma kalau secara iman kurang tuntas. Gesekan lempeng bumi. Tapi yang menggerakkan gesekan lempeng bumi itu Allah. Ini namanya akidah Pak. Dan ini yang sering kita lupakan ketika kita ngajarin anak. Makanya akhirnya kita mendapati bahwasanya boleh kita itu meminta ayat-ayat Allah ditambahkan kepada kita. Tapi ingat, orang yang beriman itu selalu melihat ayat-ayatnya Allah dalam setiap peristiwa. Itu yang kedua. Yang terakhir. Ini terakhir. Yang ketiga adalah di sini kita mendapati bahwasanya Allah mengabulkan doanya Nabi Isa dan kaumnya. Allah mengabulkan doanya Nabi Isa dan kaumnya itu setelah kaumnya berpuasa selama 30 hari. Artinya, kapan Allah mengabulkan? Berikan dulu ibadahmu kepada Allah, baru berdoa. Dan ini sebagaimana Nabi Ibrahim. Di dalam surat Al-Baqarah 127-128. Wa'id yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika Nabi Ibrahim baru membangun Ka'bah, memberikan pengorbanan membangun Ka'bah, baru setelah itu berdoa Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Baru setelah itu berdoa menunjukkan amalnya dulu, Mak. Kapan Nabi Isa dikabulkan oleh Allah? Setelah Nabi Isa dan kaumnya puasa 30 hari. Artinya, sebaik-baik doa, tunjukkan dulu pengorbananmu kepada Allah. Baru kamu meminta kepada Allah apa yang kamu hajatkan. Ya Allah, ada anak-anak yatim yang telah aku bantu, ya Allah. Jagalah keturunanku. Itu yang lebih mustajab, Pak. Ya Allah, saya kemarin mendapatkan tawaran harta haram. Ini malah kebaikan untuk kesolehan anak-anakku. Nah, itu benar, Pak. Jadi kita, kenapa? Ya, tawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Karena apa? Karena para nabi selalu kalau mereka berdoa itu mereka selalu menyertakan dulu amal soleh yang mereka lakukan, baru mereka fokus memohon apa yang mereka minta kepada Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa tidak langsung mengatakan Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. No, enggak. Nabi Isa memerintahkan kaumnya berpuasa dulu. Setelah puasa 30 hari barulah beliau berdoa. Dan para ulama mengatakan sebuah ketaatan lalu ditutup dengan doa itu jauh lebih mustajab daripada kamu hanya sekedar berdoa tapi belum memberikan ketaatan apapun kepada Allah. Bapak nih tahu nih, misal ada di antara bapak sedang dalam proses ingin mencarikan jodoh untuk anak bapak. Bapak harus punya satu perkara dari tirakat dan pengorbanan Bapak di hadapan Allah. Lalu setelah itu Bapak mengatakan, ya Allah, saya sudah melakukan tirakat ini, saya sudah melakukan mujahadah ini, ya Allah. Maka berikanlah menantu untukku yang membawa kebaikan akhiratku, menjadi pantar menuju kepada Allah, menemaniku di masa tua, berdamai denganku di masa-masa senjaku. Nah, itu baru minta kepada Allah. Lah kita terkadang ketika berdoa tidak ada amalan yang kita lakukan lalu tiba-tiba ujuk-ujuk kita berdoa. Kapan kita mudah ngasih anak hadiah, Pak? Kalau anak kita menyelesaikan tugas-tugasnya, maka dia minta biasanya mudah kita kabulkan. Bi, iya, Abi sudah tahu sebelum kamu ngomong tadi. Abi lihat di CCTV kamu nyapu, kamu ngepel, kamu bantuin ibu nyuci piring. Kamu minta apa, Nak? Biasanya lebih mudah kita ngasih. Nah, itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Isa. Itulah 3 insight dari surat Al-Maidah 114. Satu, insightnya apa, Pak? Bahwasanya di dalam kita di dalam kita berdoa sebutkan profit akhirat lebih prioritas daripada menyebutkan profit duniawi kita, ya. Yang kedua, kita mendapati bahwasanya di dalam
menambah keyakinan kepada Allah itu diperbolehkan. Dan yang ketiga, kita memahami bahwasanya di antara kebaikan dan sempurnanya doa itu dimulai dulu dengan pengorbanan. Bapak akan berdoa subuh ini, sedekah dulu. Sedekah 200, sedekah 150 ribu. Baru setelah itu berdoa. Baru setelah itu sholat subuh. Baru setelah itu zikir, baru kita minta sama Allah. Itu yang menjadi mustajab. Itulah doa. Memberi kepada kita banyak sekali pelajaran, dan semoga kita mengambil setiap kebaikan dalam setiap doa yang kita dapatkan di dalam Al-Quran. Yang paling saya mendapatkan insight hari ini apa? Ternyata kita doanya masih banyak menyebutkan profit duniawi kita daripada profit akhirat di balik setiap doa kalau dikabulkan oleh Allah. Semoga Allah ampuni ketidaktahuan kita dulu. Semoga Allah ampuni kebodohan kita dulu yang tidak pernah menyebutkan profit akhirat yang kita peroleh di balik kita berdoa. Surat Al-Maidah menyadarkan kita, surat Al-Maidah mengingatkan kita kembali. Sebutkan semua kebaikan akhirat di balik setiap doa yang Bapak minta kepada Allah. Itu lebih mustajab, dan itu yang akan menjadikan semua profit akhirat itu dikabulkan sama Allah. Jangan hanya minta mobil, tapi mintalah kesyukuran ketika mobil itu diberikan. Mintalah bagaimana bertambah ketaatan, bertambah cepat kita mendatangi kebaikan di balik mobil yang kita peroleh. Maka semua itu akan diberikan oleh Allah. Saya kira begitu. Qadarullah. Ya 6/4 saya sebenarnya mulai selesai untuk ngantar anak. Mungkin tidak ada pertanyaan, insya Allah, karena insya Allah semuanya paham. Materinya jelas sekali ini, insya Allah. Jadi kita cukupkan kajian kita kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.